Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadliawan Nur dari kelas Pendidikan Fisika A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal yang telah saya susun, yaitu proposal penelitian tindakan. Dalam hal ini berjudul Upaya Peningkatan Keterampilan Proses Sains di Era Pandemik dengan menggunakan metode eksperimen berbasis virtual laboratory pada materi gerak parabola di SMA Negeri 2 Selayar. Nah, untuk bagian pertama yaitu latar belakang. Nah, yang melatar belakangi disusunnya proposal ini yang pertama itu adalah tuntutan kurikulum 2013, di mana pada hakikatnya kurikulum 2013 ini menuntut siswa untuk membangun pengetahuannya melalui pembelajaran yang difokuskan pada siswa. Artinya siswa harus lebih aktif dalam belajar, sehingga harus mampu menyelesaikan masalah secara saintifik. Nah, cara penyelesaian masalah secara saintifik ini dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah, yaitu dengan melakukan praktikum. Nah, kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan proses sains. Nah, selanjutnya untuk latar belakangi selanjutnya yaitu tidak adanya kegiatan praktikum di SMA Negeri 2 Selayar. Hasil ini saya peroleh melalui hasil observasi yang telah saya lakukan, di mana saya ikut langsung untuk mengamati bagaimana proses pembelajaran di sana, dan ternyata tidak ada kegiatan praktikum selama masa pandemi berlangsung. Nah, yang ketiga itu kurangnya alat praktikum untuk gerak parabola. Nah, seperti yang diketahui, untuk praktikum gerak parabola itu sangat minim dilakukan di SMA, meskipun dalam keadaan offline. Untuk gerak parabola ini rata-rata tidak dilakukan praktikum. Nah, namun sebenarnya ada cara supaya praktikum gerak parabola ini dapat dilakukan, yaitu salah satunya dengan menggunakan laboratorium virtual, yaitu PET. Nah, untuk selanjutnya rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya itu yaitu bagaimana cara meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik kelas 10 SMA Negeri 2 Selayar pada materi gerak parabola di masa pandemik. Nah, berdasarkan rumusan masalah ini maka diperoleh tujuan bahwa untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik kelas 10 SMA Negeri 2 Selayar pada materi gerak parabola di masa pandemik. Nah, adapun manfaatnya itu terbagi menjadi 3. Nah, ada manfaatnya bagi peserta didik, ada manfaatnya bagi guru, dan ada manfaatnya bagi peneliti. Nah, adapun manfaat bagi guru yaitu penelitian ini dapat memberikan solusi untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik selama masa pandemik. Nah, sementara untuk manfaatnya bagi peserta didik yaitu penelitian ini dapat memudahkan siswa untuk belajar sesuai tuntutan kurikulum secara daring selama masa pandemik. Nah, kemudian manfaatnya bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan yang akan digunakan ketika suatu saat peneliti itu sudah menjadi seorang guru. Nah, selanjutnya lanjut ke bab 2 yaitu kajian teori. Nah, untuk kajian teorinya sendiri itu di sini membahas tentang keterampilan proses sains, metode eksperimen, laboratorium virtual, materi gerak parabola, serta penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama, keterampilan proses sains. Secara umum, keterampilan proses sains ini merupakan kemampuan peserta didik dalam menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan sains, serta menemukan ilmu pengetahuan. Nah, keterampilan proses sains ini sangat penting bagi setiap peserta didik sebagai bekal untuk menggunakan metode ilmiah dalam mengembangkan sains untuk memperoleh pengetahuan baru dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Nah, untuk keterampilan proses sains ini ada 11 indikator. Indikator yang pertama yaitu mengamati, kemudian selanjutnya mengelompokkan, menafsirkan, meramalkan, melakukan, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, merencanakan percobaan atau penyelidikan, menggunakan alat bahan atau sumber, menerapkan konsep, melakukan percobaan atau penyelidikan. Yang kedua, metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini adalah salah satu metode pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi keterampilan proses sains peserta didik. Nah, metode eksperimen adalah metode yang memberikan kesempatan kepada peserta didik baik individu maupun kelompok untuk melakukan suatu percobaan yang hasil percobaannya bisa disampaikan di atas kelas. Dengan adanya metode ini, siswa diharapkan sepenuhnya terlibat merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, menemukan fakta, mengumpulkan data, mengendalikan variabel, dan memecahkan masalah yang dihadapi secara nyata. Nah, selanjutnya laboratorium virtual.
Nah, seperti yang kita ketahui bahwa laboratorium itu adalah tempat dilakukannya praktikum. Nah, namun laboratorium virtual ini adalah serangkaian alat elektronik atau laboratorium maya berbasis komputer interaktif yang mengintegrasikan berbagai komponen media dalam bentuk teks, gambar, animasi, suara, dan video untuk melakukan kerjasama jarak jauh dan aktivitas lainnya yang bisa mendukung berjalannya pembelajaran. Nah, untuk virtual laboratory ini ada banyak jenisnya. Salah satunya itu adalah multisim ataupun PET. Nah, yang akan digunakan di sini yaitu adalah PET. Nah, PET ini adalah sebuah media virtual laboratorium yang menggunakan suatu teknologi pembelajaran berbasis komputer dengan software yang dikeluarkan oleh Universitas Colorado yang dapat diakses secara online ataupun secara offline. Nah, PET simulasi ini adalah sebuah simulasi yang dibuat untuk membantu proses pembelajaran fisika dan dirancang sedemikian rupa agar terlihat menarik dan terbuka untuk semua pelajar yang memberikan umpan balik dan animasi kepada para siswa. Nah, berdasarkan hal ini tentunya PET ini dapat mendukung pembelajaran selama masa pandemi. Nah, untuk materi gerak parabola sendiri seperti yang sering dibahas di kuliah ataupun di SMA, gerak parabola itu merupakan gerakan suatu benda yang membentuk lintasan parabolik. Nah, gerak ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti gerak proyektil atau peluru, gerak bola saat ditendang ke atas, ataupun gerak bola basket saat dilemparkan ke atas, ataupun gerak-gerak lain seperti melempar suatu benda ke atas. Nah, untuk penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan tindakan terhadap suatu masalah yang ada di dalam kelas. Nah, yang bertujuan agar dapat memperbaiki masalah tersebut. Nah, selanjutnya untuk subjek penelitian. Nah, subjek penelitian itu terbagi 3, yaitu ada lokasi, waktu, dan karakteristik sasaran. Nah, untuk lokasinya itu sendiri peneliti memilih SMA Negeri 2 Selayar. Nah, SMA Negeri 2 Selayar ini terletak di Jalan Pendidikan Kecamatan Buntomatekne, Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, untuk waktu pelaksanaannya itu dimulai dari waktu pelaksanaan penelitiannya itu dimulai dari bulan Juli sampai bulan Agustus. Nah, penelitian ini direncanakan pada semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Nah, untuk karakteristik sasarannya sendiri, sasarannya itu adalah peserta didik kelas 10 MIPA 1, yang dimana berdasarkan yang telah diobservasi itu adalah kelas yang ini. Nah, kemudian untuk karakteristik sasaran itu komputer dengan menggunakan software PET. Nah, ini adalah alat bantunya untuk penelitian nanti. Jadi setiap peserta didik diwajibkan untuk memiliki komputer dengan perangkat pendukung atau software di dalamnya itu PET yang bisa diakses secara online maupun offline. Nah, selanjutnya untuk bagian B-nya, deskripsi siklus. Nah, seperti penelitian tindakan pada umumnya, siklusnya itu terdiri dari persiapan tindakan, implementasi tindakan, pemantauan dan evaluasi, dan analisis. Nah, untuk persiapan tindakan ini di sini peneliti menganalisis kesulitan peserta didik selama pembelajaran daring, yang dimana peneliti mewawancarai guru sebagai kolaborator dalam penelitian dan serta turun langsung dalam pembelajaran untuk melihat pembelajaran secara langsung. Nah, kemudian pada tahap ini juga telah disusun perangkat-perangkat pembelajaran seperti RPP, instrumen penilaian, dan LKPD yang akan digunakan ketika penelitian nanti. Nah, selain itu juga disiapkan kesediaan alat dan bahan yang akan diperlukan dalam proses pembelajaran seperti WiFi, karena simulasi PET ini menggunakan jaringan, kecuali untuk komputer yang memang sudah ada di dalamnya software PET. Nah, kemudian untuk implementasi tindakannya itu, nah berdasarkan analisis yang diperoleh dari persiapan tindakan di sini, kemudian disimpulkan bahwa sulitnya kegiatan praktikum secara daring pada materi gerak parabola,
sehingga peneliti ingin memberikan tindakan berupa praktikum yang bisa dilaksanakan dari rumah, yaitu praktikum online atau praktikum secara daring dengan bantuan laboratorium virtual. Nah, adapun langkah-langkahnya yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu pada saat mau melakukan penelitian terhadap peserta didik, yang pertama itu dia harus saya selaku peneliti harus memberikan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan keterampilan proses sains peserta didik. Yang selanjutnya memberikan pengantar tentang materi gerak parabola melalui Google Meet atau Zoom, yang kemudian memberikan pengetahuan dasar tentang PET melalui penjelasan singkat di Google Meet atau Zoom, dan memberikan LKPD sebagai petunjuk kegiatan praktikum yang akan dikirim dalam bentuk soft file kepada para peserta didik. Nah, kemudian membimbing peserta didik dalam melakukan kegiatan praktikum. Nah, maksudnya membimbing di sini yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apabila ada kendala yang dihadapi selama kegiatan praktikum. Selanjutnya itu meminta peserta didik untuk mengisi dan menyelesaikan LKPD-nya sesuai dengan apa yang diperoleh dari hasil praktikum menggunakan virtual laboratory PET. Nah, selanjutnya itu melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun pada persiapan tindakan. Nah, kemudian melakukan post-test. Nah, post-test ini dimaksudkan untuk melihat apakah ada perubahan setelah melakukan praktikum secara daring ini dengan sebelum melakukan praktikum. Nah, kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap pemantauan dan evaluasi. Nah, pada tahap ini merupakan tahap di mana peneliti mulai mendokumentasikan proses kegiatan pembelajaran. Nah, keadaan dan faktor-faktor lain yang timbul dan berkembang selama pelaksanaan tindakan. Nah, pada proses ini dibantu oleh kolaborator yang dalam hal ini adalah guru pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Selayar, SMA Negeri 2 Selayar. Nah, ini juga bertujuan untuk melihat keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk kegiatan evaluasi dilihat dari hasil pretest dan posttest yang telah saya jelaskan tadi, yaitu dibandingkan antara hasil pretest dan posttest. Nah, selanjutnya masuk ke tahap analisis. Nah, di tahap analisis ini adalah kita menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, untuk analisis kualitatif itu digunakan untuk menganalisis data dari hasil catatan lapangan dan dokumentasi lapangan. Sementara untuk analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis kinerja peserta didik yang dapat dilihat melalui LKPD serta untuk membandingkan pretest dan posttest peserta didik yang telah dilakukan. Jadi apabila berdasarkan hasil analisis, apabila diperoleh bahwa tidak ada perubahan atau peningkatan keterampilan proses sains, maka harus dilakukan refleksi, di mana refleksi ini dilakukan untuk mempersiapkan kembali tindakan apa yang akan dilakukan, sampai mencapai peningkatan keterampilan proses sains. Nah, apabila sudah mencapai peningkatan keterampilan proses sains di sini, barulah penelitian dihentikan. Nah, selanjutnya untuk bagian daftar pustaka dapat dilihat pada slide. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.